Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Wali Kota Parepare secara resmi membuka kejuaraan tinju amatir pada event Wali Kota Cup 2021 yang diikuti oleh para atlet se-Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengapresiasi terlaksananya event ini dan kemajuan minat olahraga di Kota Parepare. Melihat hal ini, Wali Kota 2 periode ini menjanjikan hadiah tambahan untuk para juara, yakni hadiah tambahan total 25 juta rupiah. Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota 2021 yang diikuti atlet se-Sulawesi Selatan resmi dibuka. Pembukaan kejuaraan Pra-Porprov itu ditandai dengan aksi tinju yang dilakukan Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, dan Ketua Pertina Sulawesi Selatan Adi Rashid Ali di atas ring tinju di Gedung Olahraga Atogor Lompoe pada Senin sore 15 November 2021. Saat membuka kejuaraan tinju, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe mengapresiasi atas terlaksananya ajang skala regional itu. Apalagi menurutnya minat olahraga di Parepare sudah semakin mengalami kemajuan. Sebagai tanda kebanggaan, Ketua DPP 1 Golkar ini juga menjanjikan hadiah tambahan untuk juara, yakni hadiah tambahan total 25 juta rupiah. Dalam kesempatan itu juga berharap pada turnamen itu berlangsung sukses dan atlet tinju dapat menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Sportivitas tinggi. Kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Olahraga itu memang ada semangat, ingin yang terbaik, tapi butuh proses yang tidak singkat. Nah, olehnya itu salah satu bahagian dari proses untuk mendapatkan prestasi, predikat yang terbaik, mari kita menjunjung tinggi sportivitas bertanding. Setuju? Setuju? Saya juga berterima kasih pada kesempatan ini. Alhamdulillah, dengan kejuaraan tinju ini, maka Parepare makin diminati. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ratusan petinju muda dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan bertarung memperebutkan Piala Wali Kota Cup. Kegiatan ini juga menjadi ajang pencarian bibit petinju yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Selatan, khususnya kota Parepare. Jual beli pukul mewarnai pertandingan tinju pada kejuaraan amatir tinju se-Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di kota Parepare pada Minggu 14 November 2021. Kejuaraan yang diikuti 17 kabupaten kota ini akan memperebutkan Piala Wali Kota Cup 1 yang berlangsung hingga 19 November mendatang. Petinju yang juara pada Wali Kota Cup ini juga berhak mewakili daerah masing-masing pada Pekan Olahraga Antar Daerah atau Porda yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Parepare Fadli Agus Mante mengatakan kejuaraan Wali Kota Cup ini bertujuan untuk mencari bibit petinju yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Selatan mendatang, baik pada kejuaraan nasional maupun internasional. Kelasnya itu ada kelas 4-6, kemudian yang paling berat itu kelas 86 kg. Itu putra-putri? Putra-putri. Kemudian berapa daerah yang ikut ini? Ada 17 daerah yang ikut, kabupaten kota. Kalau sasaran dari Wali Kota Cup ini? Ya, sasaran dari Wali Kota Cup ini tentu mendukung program pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota, untuk menjadikan Parepare sebagai kota transit, kota wisata, dan tentu kami dari cabur tinju mewujudkan hal itu melalui Pertina Sport Tourism, melalui kejuaraan-kejuaraan, dan juga harapan kami mudah-mudahan event-event kejuaraan tinju baik tingkat regional maupun tingkat nasional bisa terus diselenggarakan di Kota Parepare. Nah, yang juara nanti ini sasarannya kemana, Bang? Ya, sasarannya ke Porda. Ke Porda, ya. Ya. Kepada Ketua Pertina Kota Parepare yang mampu menyelenggarakan kejuaraan ini. Kami tahu bahwa kejuaraan terakhir kali dilaksanakan di Parepare ini tahun 1986, dan ini sebuah energi baru, semangat baru bagi
atlet-atlet petinju, karena kita tahu kota Parepare ini adalah kota media terbesar kedua setelah Makassar, dan kami sangat bangga kepada Ketua Betina Parepare yang telah menyampaikan bahwa akan menjadikan Parepare sebagai epicentrum kedua setelah kota Makassar untuk olahraga tinju. Kami berharap event seperti ini bisa diagendakan sebagai event tahunan di kota Parepare ini seperti yang dilaksanakan di kota Makassar. Kelas yang dipertandingkan pada kejuaraan itu meliputi kelas 46 kg hingga kelas 80 kg putra-putri yang diikuti 117 atlet tinju dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Pondok Pesantren Gupi Al-Munawarah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa syukur serta menyiarkan agama Islam bagi masyarakat Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Gupi Al-Munawarah Parepare bekerja sama dengan pengurus Masjid Darul Hadis Gupi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Pondok Pesantren Gupi Al-Munawarah Parepare baru-baru ini. Dalam sambutan wali kota yang dibacakan Camat Bacu Kiki Barat, Fitriani menyampaikan apresiasi kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawarah, Majelis Taklim serta remaja Masjid Darul Hadis Gupi Kota Parepare yang senantiasa istiqomah untuk mensyiarkan ajaran agama Islam. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa Kota Parepare adalah kota santri dan juga kota ulama. Ini adalah kota santri dan kota ulama. Untuk itu pula saya mengaturkan terima kasih atas dukungan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawarah Gupi, Majelis Taklim serta remaja Masjid Darul Hadis Gupi Kota Parepare yang terus bersinergi dengan pemerintah Kota Parepare dalam pembangunan umat di kota yang sedang kita bersama ini. Dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Ketua Gupi Parepare dan Ketua DPW Gupi Provinsi Sulawesi Selatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan remaja masjid oleh Ketua DPD BK PRMI. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Meski cuaca yang kurang bersahabat bahkan sampai diguyur hujan lebat, tidak mengurangi kemeriahan perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-57. Bahkan kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH hadir pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang ke-57 tingkat Kota Parepare yang digelar di halaman Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi pada Senin 15 November 2021. Puncak peringatan HKN yang ke-57 tingkat Kota Parepare tersebut diawali dengan defile dari berbagai utusan instansi kesehatan, organisasi kesehatan maupun pendidikan kesehatan yang ada di kota ini. Kepada para tenaga kesehatan di tengah guyuran hujan yang lebat, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terus memberi semangat, bahkan tak segan Wali Kota turun menghampiri para tenaga kesehatan untuk memberikan semangat atas kerja-kerja yang telah dilakukan selama ini dalam penanganan COVID-19 sebagai garda terdepan. Wali Kota 2 periode ini merasa bangga memiliki tenaga kesehatan yang pengabdiannya sangatlah tinggi untuk penanganan COVID-19. Tak apa diguyur hujan. Hal ini suatu bukti tekad sebagai pejuang kesehatan yang hadir dan lahir dari kota cinta B.J. Habibie dan membuktikan bahwa HKN di Parepare adalah yang terdepan dan terbaik. Kita di Makassar, Rumah Sakit Ainun Habibi, Rumah Sakit Fatimah, dan para klinik-klinik yang lain, dan kepada dokter yang saya cintai. Terima kasih kepada semua membuktikan bahwa Hari Kesehatan Nasional di Kota Parepare ini adalah yang terdepan dan yang terbaik. Terima kasih. Di akhir acara, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang Lomba Makanan Germas serta video dan poster COVID-19 yang dilaksanakan oleh Panitia HKN tingkat Kota Parepare tahun 2021. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare dan undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Satlantas Parepare mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertibnya berlalu lintas agar dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Satuan Lalu Lintas Polres Parepare gencar melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat, seperti di warung-warung kopi dan para pengguna jalan, baik yang pribadi maupun umum. Sosialisasi dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas agar dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya. Diharapkan melalui sosialisasi ini masyarakat bisa turut andil untuk menyampaikan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Selain melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas, Satlantas juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita laksanakan sosialisasi ke lokasi-lokasi tempat keramaian. Seperti hari ini kita laksanakan di Warkop 588 ini untuk mengingatkan senantiasa tertib berlalu lintas, juga tertib protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Juga kita sampaikan kepada tukang parkir agar senantiasa tertib dalam parkir sehingga rapi dan tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas, tidak mengganggu pengendara yang lain. Oke. Ya, jadi sasaran operasi zebra ini tentu di lokasi-lokasi yang tempat ramai, contoh warkop ini, kemudian nanti pengendara di jalan juga, kemudian pasar-pasar, lokasi terminal, dan kita kunjungi pelabuhan untuk mengingatkan kembali tentang tertib berlalu lintas dan tertib protokol kesehatan. Ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih menjadi persoalan hingga saat ini. Bahkan untuk mencapai level 1 PPKM, pemerintah kota terus mengkampanyekan pemberian vaksin bagi masyarakat agar kota Parepare dapat menuju herd immunity. Pemerintah Kota Parepare terus intens melakukan vaksinasi agar bisa mencapai herd immunity dan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Untuk mencapai hal tersebut, setidaknya harus mencapai target 60 hingga 65% jumlah warga yang tervaksin untuk bisa menyandang predikat PPKM level 1. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara seminar kesehatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Parepare di Auditorium Universitas Muhammadiyah Parepare pada Senin 15 November 2021 kemarin mengungkapkan capaian vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Kota Parepare dari target sasaran sebanyak 2.719 orang. Capaian untuk dosis pertama sebanyak 2.444 atau 89,95%. Dosis kedua 2.343 atau 86%, sementara untuk vaksin ketiga yakni 1.963 atau 72,24%. Sementara untuk sektor pelayanan publik dari target 17.987, capaian dosis pertama 19.324 atau 107,43%, dan untuk dosis kedua 15.986 atau 88,93%. Para follower yang saya hormati, di Parepare ini tren data yang saya miliki sekarang ini yaitu bahwa total untuk tenaga kesehatan dari target 2.719, capaiannya dosis pertama sudah 2.444, berarti 89,95%. Dosis kedua yaitu 2.343 atau 86 sekian persen. Jadi sudah mendekati lah. Dosis ketiga mungkin yang dikenal ini barangkali booster adalah 1.963, 70%. Jadi saya minta Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit, ya, termasuk Direktur Rumah Sakit Sumantri dan lain-lain, ini saya perintahkan untuk itu. Karena masih ada gap, ini tidak boleh terjadi. Seharusnya sudah ketemu titiknya yaitu 100%. Ada apa ini? Nanti, karena setahu saya Moderna cukup tersedia di Kota Parepare. Mungkin hanya terkait vaksinatornya yang kurang maksimal atau apa. Ini nanti saya akan kaji, Prof. Saya akan pantau terus. Terkait pelayanan publik, capaiannya targetnya itu 17.987 dosis pertama. Wah, rupanya ini melampaui daripada target yaitu 19.324 atau 107,43%. Dosis kedua 15.996 atau 88,93%. Artinya karena ini adalah mereka-mereka di sektor pelayanan publik memang sangat penting sekali.
Memang dari awal saya wanti-wanti, sektor pelayanan publik ini jangan dia pada akhirnya menjadi faktor yang bisa melemahkan masyarakat, melemahkan semua sistem yang ada. Nah ini Prof, saya minta petunjuk nanti, tapi saya tadi ada ide setelah saya melihat ini data, yaitu lansia dan pralansia. Lansia dan pralansia target kita itu 27.571. Capaian dosis pertama baru 6.019. Nah, baru 21%, sangat rendah itu. Dosis kedua baru 5.150, 18%. Ada apa ini? Ini justru mereka-mereka yang lansia ini atau pralansia ini adalah pribadi-pribadi yang cukup resistensi dan cukup membahayakan apabila terkonfirmasi. Jadi saya minta Dinas Kesehatan tolong dibuatkan metodologi, mungkin ini kita harus jemput pola. Ini harus jemput pola. Bisa-bisa karena lansia, tidak ada waktu, tenaga yang terbatas, atau mungkin tidak ada waktu proyeknya. Datangi dia, jemput dia. Ini jumlahnya tidak sedikit, baru 21% dan 18% untuk tahap kedua. Dan istilahnya ya door to door lah. Karena tidak tertutup kemungkinan memang ada rasa tidak mau. Nah, ada rasa tidak mau. Ini rasa tidak mau. Tapi ada juga memang yang takut sama jarum suntik. Jadi dibutuhkan edukasi, pendekatan edukasi, informasi. Dan saya rasa hingga 2 asisten 1, saya perintahkan juga kepada semua jajaran kelurahan, beritahu ke bawah RW RT untuk melangkah dan berbuat untuk capaian ini. Saya mau di akhir bulan November ini capaiannya sudah sekitar 60.000 pasien. Di bagian lain, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan bahwa penanganan COVID-19 adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, seraya mengajak para peserta seminar untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang ahli di bidangnya. Kepada kita semua, pemberantasan vaksin ini, pemberantasan COVID-19 ini, 19 ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Semuanya harus pulih, kita harus hidup dalam kehidupan new normal. Kita harus mampu dan kita berkomitmen. Ijmi, terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah, baik secara pribadi maupun kelembagaan, semua sivitas akademik, UNPAD, ayo kita bergerak. Serta forum seminar ini, ayo kita bergerak. Apapun kapasitas kita. Tapi kalau kita mengeluarkan sepatah 2 kata yang bernuansa edukasi, pemahaman kepada masyarakat, saya rasa itulah hasil yang terbaik dalam forum seminar ini. Kita jangan tinggalkan forum seminar ini, jangan forum seminar ini selesai. Ahli super ahli pakarnya sana tuh Prof Ridwan yang bicara, gali sekali-kali. Jangan pernah Dr. Sudirman juga ahlinya. Ini pasangan ini. Saya pikir susah kita buat acara seminar seperti ini menghadirkan 2 pakarnya. Kalau ini yang tidak boleh ada yang bangga, tidak boleh yang bangga karena ahlinya. Kapan pekerjaan itu diberikan kepada bukan ahlinya? Tunggu, pasti pilotnya tidak mampu lewati turbulensi itu. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Bagi Anda yang ingin melengkapi kebutuhan fashion, pemirsa bisa ke 3 Second Family Store. Selama Grand Opening 3 Second Family Store diskon hingga 50% hingga akhir November mendatang. Berbagai jenis produk yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari t-shirt, celana, hijab, tas, hingga aksesoris lainnya. Second Family Store hadir di kota Parepare. Toko yang menyediakan berbagai produk fashion keren dengan brand-brand ternama diantaranya 3 Second, Greenlight, Famo, Mouthly, FMC, dan juga Hana Hijab ini sedang grand opening dengan menawarkan diskon sebanyak 50% hingga akhir November mendatang. Tak hanya itu, untuk melengkapi kebutuhan fashion keluarga, mulai dari dewasa, remaja hingga anak-anak, juga disediakan brand 3 Second Kids, Mouthly Kids, dan Aziza.
Head of Promotion Muhammad Dadan Sofyan mengatakan, di tahun 2021 ini, 3 Second memang terus melakukan upgrade serta pengembangan dalam setiap produk yang ditawarkan. Tidak hanya dari segi kualitas, tetapi juga keberagaman produknya. Kalau dulu itu 3 Second atau Greenlight, ya, brand-brand yang udah dikenal itu kan memang hanya menyediakan produk untuk teenager sama untuk dewasa gitu ya. Nah kalau sekarang di 3 Second Family Store ini jadi lebih ke family ya, dari umur 4 tahun karena kita ada produk kids ya sampai umur 55 tahun. Untuk koleksinya sangat lengkap sekali gitu ya. Sendiri kita ada diskon up to 50% atau diskon hingga 50%. Jadi untuk warga Parepare dan sekitarnya itu bisa langsung belanja ke 3 Second Family Store di Parepare gitu ya, di Jalan Bau Masepe. Untuk diskonnya selama masa grand opening. Jadi mungkin sampai akhir November. Adapun jenis produk yang ditawarkan sangatlah beragam, selain kaos, jaket, kemeja, celana, hijab, tas, sendal, dan aksesoris lainnya. 3 Second yang ada di Jalan Bau Masepe ini buka mulai pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, agar lebih tepat sasaran, DPRD Parepare melibatkan para budayawan dari berbagai latar belakang untuk ikut andil dalam menggodok perda tentang kebudayaan. DPRD Kota Parepare berkolaborasi dengan pemerintah kota tengah membahas peraturan daerah atau perda kebudayaan. Dalam rapat panitia khusus atau Pansus, DPRD bersama pemerintah kota melalui bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare ini melibatkan budayawan dari berbagai latar, seperti seniman, sastrawan, akademisi atau guru bahasa daerah, dan stakeholder yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan. Rapat Pansus Pembahasan Perda Kebudayaan dipimpin Ketua Komisi 2 Kamaluddin Qadir, didampingi Sudirman Tansi, Musdalifah Pawe, dan Bambang Nasir, digelar di ruang Komisi 2 DPRD Parepare baru-baru ini. Dalam rapat tersebut, draft peraturan daerah kebudayaan diulas tuntas. 10 objek berupa unsur pemajuan kebudayaan menjadi pembahasan serius, satu di antaranya bahasa daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Parepare Kamaluddin Qadir membuka ruang agar usulan dan masukan dari para budayaan dapat diakomodir. Bahkan Kamaluddin Qadir meminta agar pemerintah kota Parepare memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi pada 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut. Paling dasar sebenarnya yang menjadi kekayaan yang harus dikembangkan juga. Jadi bukan cuma potensi, karena kita ini ada kemungkinan. Dan yang paling angkan itu pembinaan karakter anak bangsa. Karakter yang penting. Jadi kita ini sudah hampir melupakan budaya-budaya lokal kita sendiri, padahal kita kaya sebenarnya. Dan budaya mana? Daerah sebenarnya bisa maju dengan budaya. Jogja luar biasa di Jogja. Rapat itu juga dihadiri Kepala Bidang Kebudayaan. Mustadirham menjelaskan sengaja menghadirkan para budayawan dalam rapat ini sebab para budayawan lebih mengetahui serta merasakan kondisi di lapangan dengan harapan perda ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dengan baik nantinya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.